sebelum saya mulai, seperti biasa ya, tadi sudah kita perdengarkan Mas Hari puisi. Selanjutnya saya akan terlebih dahulu mohon izin ke Pak Maman untuk membacakan profil singkat Pak Maman S. Mahayana. Maman S. Mahayana lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 18 Agustus. Tahunnya tidak perlu saya sebutkan. Ya, baguslah. Beliau adalah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ya, di dunia sastra nama Pak Maman S. Mahayana tentu tidak asing lagi bagi kita. Dan nama Pak Maman ini dikenal melalui karya-karya berupa puisi, prosa, artikel, ya, dan buku-buku pelajaran bagi sekolah. Selain mengajar di perguruan tinggi, Pak Maman juga seorang peneliti. Nah, salah satu yang membanggakan adalah Pak Maman pernah menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Pak SBY pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya Pak Maman ya dari akademik menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sastra Indonesia ya. Di Fakultas Sastra Indonesia pada tahun 1986 dan sejak itu pula beliau mengajar di alma maternya juga di FIB UI ya. Tahun 97 Pak Maman selesai program Pasca UI dan tinggal di Seoul dan menjadi pengajar di Korea Selatan sana. Nah, selain mengajar, Pak Maman juga banyak melakukan penelitian. Beberapa hasil penelitiannya banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa browsing, akan ada muncul biodata lengkap Pak Maman S. Mahayana. Baik teman-teman semua, setelah kita melakukan bincang hari puisi edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga ya. Edisi pertama kita buat tema, kita usung tema polemik hari puisi nasional. Hari kedua kita usung tema bucin ya, bucin atau puisi budak cinta dalam puisi sufi. Yang ketiga kita usung tema puisi curhat ya. Dan yang saat ini kita usung tema puisi santuy, atau lebih lengkapnya temanya bermain puisi santuy aja lah gitu kira-kira. Nah, ini akan diulas secara ringkas ya, secara mendalam oleh Pak Maman S. Mahayana yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu langsung saja kepada Pak Maman S. Mahayana, silakan Pak diulas tema kita pada sore hari ini Pak, santuy. Sebenarnya santuy ini di KBBI nggak ada Pak ya, tapi pelesetan anak-anak milenial. Santuy itu kita tahu ya, santai lah kira-kira begitu. Sebenarnya apa Pak di balik makna santuy ini dalam puisi Pak? Silakan Pak Maman. Ya, terima kasih Arif. Konsep santuy saya kira memang tepat diterapkan kepada puisi, karena puisi itu tidak sekadar santai sebetulnya, tapi juga ada keseriusan. Santuy itu tidak semata-mata berleha-leha, tapi juga ada usaha untuk berpikir. Nah, puisi sesungguhnya sejak awal menggambarkan situasi seperti itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Jadi masyarakat kita sudah sangat akrab dengan puisi. Ketika dia melihat orang sombong misalnya, dia cukup mengatakan tong kosong bunyinya, nyaring bunyinya. Ketika orang terkagum-kagum pada seorang yang berilmu tapi rendah hati, dia sebut sebagai ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ada banyak hal yang terjadi di dalam kosakata masyarakat kita yang sebetulnya metaforis, simbolik, personifikasi. Nah, itu semua menjadi alat-alat puisi. Karena itu sebetulnya puisi sejak awalnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Bahkan kemudian, saking melekatnya puisi dalam kehidupan masyarakat kita, konsep negara Indonesia itu juga
dirumuskan dalam bentuk puisi yang kemudian kita kenal sebagai puisi besar yang bernama Sumpah Pemuda. Jadi aneh sekali kalau kemudian puisi ya dianggap tidak punya kontribusi apa-apa. Orang mau curhat boleh pakai puisi. Orang mau mengungkapkan gagasannya bisa pakai puisi. Orang mau menyampaikan pesan cintanya secara metaforis boleh pakai puisi. Jadi puisi sebetulnya bisa melekat dan bergentayangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tukang obat misalnya, ketika dia menyampaikan gombalan-gombalannya, itu dia akan memperlihatkan satu gaya bahasa yang bunyi akhirnya sama. Itu bentuk puisi. Jadi, kalau dulu kita kenal sebagai pantun, syair, kemudian gurindam, kemudian bidal dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita kenal sebagai puisi. Dulu itu sebetulnya puisi juga. Jadi nggak usah kaget, nggak usah terlalu amat serius, tapi juga nggak usah merendahkan, karena puisi sudah ada di dalam diri masing-masing. Ketika orang akan menyampaikan perasaannya, tidak mungkin dia akan perasaannya kepada seseorang yang dihormati. Tidak mungkin bahasa kebun binatang akan keluar. Ketika orang akan menyampaikan perasaan cintanya, pasti dia akan melakukan pilihan kata. Dan pilihan katanya itu diharapkan supaya bisa membuat orang itu terbujuk. Ada pesan persuasif. Nah, iklan. Bagaimana supaya orang bisa membeli produk-produk kita? Maka digunakanlah bahasa persuasif. Itu sebetulnya bagian dari puisi. Jadi puisi bisa kemana-mana. Kira-kira itu. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi pengantar dari Pak Maman ya untuk pendahuluan tema kita pada hari ini. Bagaimana Pak Maman menyampaikan secara gamblang tentang makna dibalik bahwa kita sebenarnya tidak terlalu serius, tapi jangan diremehkan juga. Begitu ya Pak Maman ya? Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa mulai memberikan pertanyaan, kita langsung buka. Silakan diketik di kolom komentar ya di bawah ini. Silakan diketik, nanti pertanyaannya akan saya pilih beberapa. Tentunya nanti akan saya bacakan dan akan nanti ditanggapi langsung oleh Pak Maman Ismayana. Kemudian Pak Maman, saya ingin bertanya, kenapa sebenarnya kalau misalnya puisi itu tidak boleh terlalu serius, lantas batasan sebenarnya seseorang ketika ingin menuliskan suratan hatinya, layak tidaknya ini disebut sebagai puisi, itu sebenarnya yang menentukan siapa Pak? Ya, ini yang kemudian juga viral ketika Pak Sapati bicara soal soal apa itu, saya lupa itu. Pak Sapati bicara itu bahwa puisi tanpa perlu ada aturan, perlu ada syarat-syarat. Ya. Nah, itu sebetulnya juga berkaitan dengan konsep santuy tadi. Kita bisa memahami puisi sebagai produk yang sudah dihasilkan. Nah, atau puisi sebagai sesuatu yang akan dihasilkan. Jadi, pertanyaan bagaimana cara menulis puisi yang baik? Nah, ini prosesnya atau sesudahnya. Nah, atau ketika seseorang ingin menulis puisi misalnya, lalu bertanya, bagaimana cara saya bisa nulis puisi yang baik? Nah, kalau tidak ada barangnya, bagaimana mungkin kita bisa menilai? Bagaimana mungkin kita bisa mengungkapkan ini loh ciri puisi yang baik? Nah, ini sengaja untuk menghindar konsep teoritis. Untuk menghindar teori. Maka yang harus dilakukan adalah nulis dulu. Kalau Anda mau nulis puisi, ya, jangan nanya bagaimana cara nulis puisi dan bagaimana cara menulis puisi yang baik. Nulis dulu puisinya,
baru sampaikan, ini bagaimana puisi saya ini, bagus atau tidak, memenuhi syarat sebagai Kepada puisi siapa atau menyampaikannya, tidak. Pak? Nah, itu banyak kriteria tentang puisi yang kemudian disebut sebagai pelajaran puisi, konsep puisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian itu sebagai sesuatu yang sudah jadi, maka dia menjadi bahan pelajaran. Puisi sebagai bahan pelajaran dan puisi sebagai proses kreatif. Nah, ini harus dibedakan. Kalau puisi sebagai proses kreatif, maka buktikan dulu karyanya, wujudkan dulu karyanya. Tapi kalau puisi sebagai bahan pelajaran, maka kita bisa ambil contoh puisi dari berbagai-bagai itu. Ada banyak sekali puisi. Nah, maka pelajaran yang baik dalam menulis puisi adalah belajar membaca puisi-puisi itu. Belajar dari puisi. Baca sebanyak-banyaknya puisi dari berbagai penyair hebat, pelajari gaya bahasanya, pelajari metaforanya, baru kemudian ungkapkan. Barangkali awalnya akan terlihat sebagai epigonis atau terlihat pengaruhnya. Tidak apa-apa, itu proses. Seperti juga Joko Pinurbo atau Acep Jam Nur. Pada awal-awal kepenyairannya kelihatan pengaruh Sapari Djoko Damono. Tapi sekarang dia sudah bisa memperlihatkan ciri karakteristiknya sendiri. Gitu. Jadi intinya gini, kalau mau nulis puisi, tulis. Baik atau buruk itu soal lain. Nah, tetapi kalau mau mempelajari puisi, maka masuklah ke Fakultas Sastra. Di situ ada pelajaran sastra. Bacalah puisi-puisi yang sudah tersedia. Kira-kira itu. Oke, Pak Maman, ini ada pertanyaan menarik dari Pelataran Sastra Kaliwungu, Pak. Ya. Kaliwungu itu Pekalongan kalau nggak salah ya. Iya, salam dari teman-teman untuk teman-teman dari Kaliwungu ya. Pertanyaannya untuk Pak Maman kan dikenal sebagai kritikus sastra dan banyak sekali berkecimpung di dalam penelitian puisi. Nah, pertanyaan dari Pelataran Sastra Kaliwungu ini, Pak, kualitas puisi itu sebenarnya terletak di mana, Pak Maman? Ya, nah ini kita tidak bisa menentukan kualitas puisi seseorang itu berdasarkan soal salah satu gaya bahasanya saja. Tetapi kita bisa melihat bahwa hakikat puisi itu metafora. Berkata begitu, kata Pak Sapardi itu ya. Berkata begitu artinya begini. Atau berkata begini artinya begitu. Nah, kalau puisi itu memperlihatkan gaya bahasa seperti itu, dia menjadi puisi yang berkualitas. Untuk misalnya kita menggambarkan seseorang yang marah tingkat dewa misalnya, cukup dengan gambaran merah, matanya merah seperti saga misalnya. Nah, merah seperti saga tadi ya, itu menunjukkan merah itu amarah, saga itu yang merah semerah-merahnya. Kira-kira gitu. Nah, puisi itu seperti itu. Kalau misalnya dijelaskan secara terang benderang, ya bukan puisi, namanya caci maki. Nah, kalau tentang barang yang namanya iklan atau pengumuman dan sebagainya. Jadi ya, yang penting dalam puisi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan metafora. Metafora ya, Pak? Metafora. Nah, dan itu bisa kita pelajari dari banyak penyair lain. Gitu. Nah, seperti misalnya puisi Sitor Situmorang untuk menunjukkan keterasingannya itu. Keterasingan seorang perempuan, dia sebutkan bunga di atas batu, dibakar sepi. Nah, bagaimana sekuntum bunga berada di atas batu? Pastilah dia kekeringan. Nah, itu metafora. Ya. Dan dalam hal ini juga citraan. Bagaimana satu kata tertentu
mengklik pada kenangan atau pada konsep atau pada hal yang di luar itu, di luar bahasa. Nah, itu yang disebut sebagai pencitraan. Seperti misalnya kata melompat, plung. Kata plung ini akan menggambarkan cipratan air. Ya. Di situ tidak ada air, tapi kata plung ya menciptakan sesuatu yang jatuh ke dalam air. Tapi plung itu akan beda kalau misalnya Arif D. Hasibuan nongkrong di kloset, plung. Nah, plungnya lain lagi. Atau nongkrong di kloset, bro, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut citraan. Nah, puisi bermain dalam tataran metafora dan citraan. Semakin kuat citraannya, semakin bagus juga puisi itu. Semakin kuat metaforanya, semakin bagus puisi itu. Kira-kira itu. Oke. Oke, menarik tadi apa yang dicontohkan Pak Maman. Tentu di Bincang Hari Puisi kita sore ini juga banyak juga penyair yang memantau atau menonton Bincang Hari Puisi kita itu, Pak. Salah satunya kita sapa dulu Pak Isbedi Setiawan, penyair Lampung. Salam Pak Isbedi. Dan teman-teman ada di sini Karini Dianti Ayabi juga, ada juga siapa tadi di sini yang menyampaikan salam untuk Pak Maman khusus, katanya udah lama tak bertemu. Siapa ini tadi di sini? Sebentar, harus saya Pak Mihradi. Apa kabar Pak Maman, sudah lama tidak silaturahmi katanya. Ya, alhamdulillah baik. Salam Pak Mihradi. Ini penyair yang bergelut di bidang hukum. Oke, sekaligus saya bacakan pertanyaan dari beliau, Pak. Oh, boleh. Boleh. Nah, pertanyaan dari Pak Mihradi itu tadi, mana tadi? Hakikat puisi adalah metafora, kata Pak Maman. Lalu apa batasannya? Apakah ada potensi puisi yang menyinggung perasaan orang? Silakan, Pak. Ya, tentu saja puisi itu ya justru menyapa hati nurani seseorang dengan secara halus. Nah, kalau sapaannya itu dengan cara vulgar, dengan cara mengeluarkan kosakata kebun binatang atau isi toilet, namanya caci maki. Tetapi ya dengan secara halus digambarkan bagaimana pentingnya kita mencintai alam, bagaimana hancurnya alam akibat keserakahan manusia. Nah, kalau kita membaca puisi-puisi romantik, itu akan kelihatan sekali bagaimana para penyair romantik berusaha untuk mengembalikan kesadaran manusia kepada alam, mengembalikan pada spiritualisme. Kenapa begitu? Karena pada masa itu ya munculnya revolusi industri itu menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya terciptalah senjata-senjata pemusnah massal. Alam dieksploitasi habis-habisan. Nah, para penyair coba menyuarakan bahwa cara seperti itu tidak benar. Maka muncullah puisi-puisi yang memperlihatkan kembali ke alam, yang memperlihatkan spiritualisme, pengagungan kepada Tuhan dan sebagainya. Termasuk juga puisi-puisi para penyair sufi, yaitu puisi-puisi yang sederhana tapi sangat menyentuh. Nah, jadi bagaimana cara menyinggung perasaan itu? Ya tentu saja puisi justru menyentuh perasaan. Puisi yang baik akan menyentuh perasaan. Nah, bagaimana menyentuh perasaannya itu? Tentu saja secara halus ya. Dan dengan begitu fungsi puisi memanusiakan manusia menjadi kelihatan di situ. Ya, politik itu bengkok, ya, puisilah yang meluruskan. Itu sebetulnya ya, Baik, Pak Maman. menunjukkan pentingnya puisi menyentuh perasaan. Pentingnya puisi menyentuh perasaan. Menarik sekali itu statement dari Pak Maman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mihradi.
Selanjutnya ini Pak Maman, ini saya agak-agak sedikit menggelitik ini membaca pernyataan dari satu netizen ini, Suyadi_San. Katanya gini, kalau imam besar Yayasan Hari Puisi turun gunung, saya yang jemaahnya wajib menyimak ini katanya. Salam buat Kang Maman. Amin, amin, amin. Imam besar Yayasan Hari Puisi. Kayaknya menarik itu istilahnya tuh. Enggak lah. Ini kan Oke, sebetulnya kita sharing-sharing saja. Memasyarakatkan puisi dan menempatkan puisi sebagaimana adanya. Tapi jangan juga dilecehkan, jangan juga diagung-agungkan. Perlakukan sebagaimana adanya. Kira-kira gitulah. Ya, menarik. Pak Maman, kalau tadi ada pertanyaan dari teman-teman ya, yang lain, ini saya ingin membaca khusus pertanyaan dari salah satu mahasiswa Pak Maman ini. Ya, silakan. Ya, dari Rizkaya _S. Saya salah satu mahasiswa Bapak Maman Esmayana, izin bertanya, bagaimana memperbanyak diksi atau kosakata untuk membuat suatu puisi? Karena saya sendiri masih kesulitan dalam membuat puisi. Terima kasih. Silakan Pak Maman. Hebat sekali itu pertanyaannya. Kenapa di kelas tidak muncul pertanyaan seperti itu ya? Ya, memang itu problem kebanyakan seseorang yang kesulitan menulis puisi karena kurangnya perbendaharaan kata, kurangnya pilihan kata. Maka tidak bisa tidak menulis puisi. Pertama, dia harus membaca sebanyak-banyaknya puisi orang lain. Nah, yang kedua, menulis puisi juga perlu disertai dengan sebanyak-banyaknya membaca pengetahuan yang lain, filsafat, agama, dan sebagainya. Kemudian menulis puisi yang baik perlu rajin berkontemplasi, melihat alam, bagaimana daun itu jatuh, bagaimana awan menyentuh langit dan seterusnya. Nah, ini proses. Jadi tidak mungkin seseorang langsung secara instan akan menjadi penyair hebat. Dia akan melalui proses panjang menulis puisi secara perkembangannya itu ya. Pertama nulis puisi aja. Lama-lama dia akan menemukan jati dirinya sendiri, menemukan karakteristiknya sendiri, dan itu proses yang lama. Maka saya sampaikan kepada mahasiswa yang hebat itu, ya, kalau Anda mau memperoleh diksi yang bagus, diksi yang berbagai-bagai pilihan, maka bacalah sebanyak-banyaknya puisi orang lain, bacalah sebanyak-banyaknya karya orang lain. Nah, dengan begitu Anda akan menemukan pilihan yang juga banyak. Baik, baik. Nah, tapi satu hal lagi, satu hal menunjukkan bahwa puisi bukan sekadar curhat, tapi pengetahuan. Nah, puisi sebagai pengetahuan tentu saja memerlukan pengetahuan bacaan dan sebagainya. Tapi puisi sebagai curhat ya nulis saja, tanpa perlu referensi yang lain-lain. Tidak apa-apa puisi juga. Kira-kira itu. Oke, Pak Maman, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya kepada Rizka yang bertanya tadi ya. Teman-teman bisa kasih kesempatan mungkin ya, mahasiswa-mahasiswa Pak Maman agak malu atau sungkan bertanya di dalam kelas ini, silahkan ini tanya yang banyak-banyak ini di sini. Oke, Pak Maman, saya izin menginformasikan kepada sahabat-sahabat Hari Puisi bahwa kalau misalnya ini agak terputus pembicaraannya atau baru bergabung, nanti ada video utuhnya ya di YouTube Hari Puisi TV. Teman-teman bisa meluncur ke sana nanti untuk menonton utuh video ini ya. Nanti jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga like, share, komen. Oke, Pak Maman, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, ini saya juga nggak tahu. Mungkin Pak Maman paham, mungkin bisa juga
dari Yahya Andi Saputra. Katanya, Pak Maman, pernyataan Pak Sapardi bikin banyak orang kelihatannya tidak singgung katanya. Persoalannya apa, Pak? Ya. Ini Yahya itu saya kenal sebagai budayawan Betawi. Puisi-puisinya bagus bicara tentang Betawi. Bahwa kalau budayawan Betawi sudah bertanya tentang itu, maka persoalan yang disampaikan Pak Sapardi itu serius. Iya. Tapi kita harus tempatkan juga posisi pernyataan Sapardi tadi. Itu posisi kepada siapa jawaban Pak Sapardi itu disampaikan. Kalau kepada para remaja yang ingin menulis puisi, ya tidak apa-apa. Yang penting nulis saja. Nggak usah pakai aturan, nggak usah pakai segala macam. Penting nulis saja. Nah, kenapa? Karena ketika kita hendak melakukan proses kreatif dan kita sudah diberi kerangkeng, konsep, judul dan sebagainya, maka kreativitas kita terkerangkeng. Kreativitas kita terbelenggu. Nah, maka kalau mau menulis apapun, pertama hindari judul. Judul itu ditulis terakhir. Judul itu ditulis terakhir ya, Pak? Ya, yang pertama itu judulnya judul sementara saja. Karena ketika judul sudah ditentukan, maka isi karya itu sudah harus sesuai dengan judul. Padahal proses kreatif tidak sampai seperti itu. Mungkin akan melenceng jauh dan tidak sesuai dengan judul. Maka biarkan saja judul itu sebagai judul sementara. Nanti begitu selesai menulis, baru pikirkan ini judulnya apa ya. Nah, dengan begitu judul tidak mengerangkeng kreativitas. Nah, yang disampaikan oleh Pak Sapardi itu intinya itu. Pokoknya kalian mau nulis saja dulu. Gak usah banyak teori. Seperti yang tadi saya sampaikan itu. Tetapi pesan itu tentu saja bukan untuk Yahya Andi Saputra. Bukan untuk Isbedi Setiawan. Bukan untuk Suyadisan. Bukan untuk Arif D. Hasibuan. Ya, pesan itu untuk anak-anak remaja yang baru senang menulis puisi. Atau untuk mereka yang menulis puisi. Buat yang serius-serius gitu, itu sudah tingkat dewa, nggak usah diajarin lagi, mereka tahu bagaimana cara menulis puisi yang baik. Kira-kira gitu. Oke, tadi soal judul juga Pak Isbedi katanya sepakat juga itu. Ya. Ini ada lagi nih Pak Maman. Ini dari apa namanya? Pustaka Kabanti. Nah, dia bertanya. Oh, itu dari Kendari itu. Dari Kendari ya. Pustaka Kabanti. Dia bertanya, apa tanggapan Pak Maman mengenai adanya puisi yang mengutamakan bentuk tetapi rumit memahaminya? Ya, itu tadi ya. Orang menulis puisi dengan konsep-konsep ini berbahaya. Padahal ini proses kreatif. Jadi hindari dulu konsep, hindari dulu bentuk, nulis saja dulu. Baru setelah itu, apakah bentuknya mau diolah sedemikian rupa, atau mau diselewengkan, atau mau diapakan, terserah. Tapi proses awalnya jangan dulu membuat bentuk. Kalau Anda membaca puisi Sapardi Djoko Damono, nah ini saya contohkan ya, yang masih ingat. Puisi pendeknya, Tuhan bukan, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Nah itu lirik-liriknya jelas puisi. Tetapi ada puisi panjang yang ditulis seperti cerpen. Judulnya itu Air Selokan. Jadi kalau orang membaca puisi itu, orang akan terkecoh itu sebagai cerpen. Nah, Pak Sapardi sengaja membuat model-model seperti itu. Ya. Tidak awalnya dia diniatkan seperti itu. Pokoknya nulis saja. Nah, baru kemudian bentuknya, ini puisi naratif, lebih baik bentuknya seperti cerpen misalnya. Tidak apa-apa. Gitu. Nah,
Yang dirumit-rumitkan itu ya sebetulnya menutupi kelemahan dia menciptakan metafora. Puisi yang baik itu sebetulnya terkesan sederhana tetapi punya makna yang dalam. Bukan yang rumit, yang susah dipahami. Maka dunia jungkir balik itu tidak berarti itu puisi yang bagus. Barangkali juga ya, pemahaman pembaca terhadap puisi itu tidak akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyairnya. Maka yang bisa memahami puisi itu hanya ada satu orang, yaitu penyairnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan juga nggak bakalan mengerti apa yang dilakukan penyairnya. Tuhan saja nggak ngerti, bagaimana pembaca. Nah, karena itu nggak usahlah mencoba merumit-rumitkan puisi itu. Mengalir saja. Baik. Ya kira itu. Baik Pak Maman. Ini ada Pak Maman. Saya menarik. Saya izin buat teman-teman. Bukan saya nggak mau ini ya membacakan berbagai pertanyaan, tapi saya yakin apa yang disampaikan Pak Maman, beberapa pertanyaan itu udah terjawab mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. Saya hanya memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan saja ya, yang saya pilih tentunya. Di sini ada yang menyampaikan, bukan pertanyaan ini Pak Maman, selingan saja. Ya. Ada yang menyampaikan rindu Pak Maman katanya. Amin. Aulia _ Sifani. Kayaknya kelihatannya mahasiswinya Pak Maman ini. Bukan itu. Terus siapa ini? Ya salam itu. Ya. Baik Pak. Ini kita sudah 40 menit berlalu, 40 menit berlalu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Bisa nggak sampai subuh? Nanti kita buat sesinya Pak. Khusus Pak Maman. Khusus Pak Maman nanti ada sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah ini Pak pertanyaannya nih Pak. Pertanyaannya adalah dari redaksi Puisipedia. Oh ya. Bagaimana pendapat Pak Maman terhadap penulis yang menjadikan poetika lisensia sebagai tameng? Ya, hak setiap orang sebetulnya ketika dia bermain bahasa ada yang disebut sebagai lisensia poetika, kebebasan berkreasi. Ya, memang karena bahasa itu terbatas, ya, hurufnya hanya ada berapa 23 atau 26 dan cara merangkaikan kata-katanya juga terbatas, maka banyak hal yang tidak bisa mewakili ekspresi penyairnya, perasaan penyairnya. Nah, apa yang dituliskan itu sebetulnya sistematisasi pikiran-pikiran yang ada di dalam yang ingin disampaikan oleh penyair atau pengarang. Itu tidak seluruh perasaan itu terungkapkan. Nah, bahwa kemudian penyair melakukan lisensia poetika, boleh. Tetapi yang dimaksud dengan lisensia poetika itu berpangkal pada konvensi. Jadi bukan asal beda. Nah, misalnya bentuk puisi ya, tapi kalimatnya ngawur segala macam itu karena alasan lisensia poetika. Loh bagaimana? Kan ada konvensi puisi, maka pemberontakan terhadap konvensi puisi bisa kita telusuri. Bukan asal ngawur, bukan asal beda. Nah, konsep lisensia poetika itu adalah bagaimana kebebasan berkreasi itu memberontaki konvensi. Misalnya saja lukisannya Afandi. Ketika bentuk realis tidak bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan dia, maka dia ungkapkan catnya itu, warna-warnanya itu secara ekspresionistik. Nah, di situ bukan soal realis lagi. Itu yang dimaksud dengan lisensia poetika. Itu pemberontakan terhadap konvensi yang ada. Nah, karena itu ketika ada lisensia poetika, ada pemberontakan terhadap konvensi,
pembaca masih bisa menelusuri ini pemberontakan terhadap konvensi yang apa, yang mana, gitu. Ya, misalnya saja ini novel ya, novelnya atau puisi lah, ya, puisi Pujangga Baru yang coba melakukan pemberontakan terhadap bentuk pantun. Tapi bentuk pantunnya masih bisa kita telusuri. Hairil Anwar yang juga masih bisa kita telusuri, ya, bentuk pantun atau bentuk pemberontakan terhadap pemanfaatan bahasa sehari-hari yang tadinya bisa kita telusuri kemana sumbernya, dari mana asalnya, dan seterusnya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Ini yang terakhir banget, tapi sebelumnya saya sampaikan lagi kepada teman-teman, jangan khawatir. Nanti video utuh ini ya di-upload di YouTube Hari Puisi TV. Teman-teman bisa nanti meluncur ke sana untuk melihat yang tidak terputus-putus ya. Kalau misalnya ada yang terputus-putus video ini, live streaming ini. Pertanyaan terakhir Pak Maman, bagaimana cara menyampaikan puisi dengan penuh perasaan? Apabila lomba, biasanya ada penilaian dari juri. Penilaian seperti apa yang biasa menjadikan kita ahli dalam berpuisi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini beda ya, lomba dengan penulis puisi biasa. Ya, lomba itu ada semacam kompetisi, ada persaingan antar penyair atau antar peserta. Maka kalau Anda ikut lomba, ya, maka usahakan tidak sama dengan yang lain. Ada berbeda. Nah, kalau misalnya sama dengan yang lain, artinya ada keseragaman saja. Artinya Anda tidak menampilkan sesuatu yang baru. Anda tidak menonjol. Anda tidak membuat penilai itu terkaget-kaget atau terkagum-kagum atau terperanjat. Ini sesuatu yang baru misalnya. Nah, sebetulnya menulis puisi juga sebaiknya begitu. Tapi ketika ada kesadaran bahwa ini akan disampaikan pada lomba atau untuk lomba, maka Anda harus berjuang keras, berbeda dari kebanyakan puisi yang sudah ada. Nah, dengan begitu Anda menonjol sendiri. Tapi tetap saja syarat sebagai puisi ya harus dipenuhi, yang namanya juga lomba puisi. Begitu juga kalau lomba cerpen, syarat sebagai cerpen ya harus dipenuhi dulu. Tetapi berbeda dari cerpen-cerpen yang sudah ada. Entah itu temanya, entah itu ucapannya, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Ya. Baik. Baik, Pak Maman. Kemenonjolan dan keberbedaan. Oke. Menonjol dan berbeda ya? Iya. Saya agak gagal fokus kalau udah ngomong-ngomong menonjol soalnya, Pak. Ya. Oke, baik. Pak Maman, ini pertanyaan dari saya nih. Oke, Pak. Bagaimana Pak melihat kenyataan hari ini, Pak, suasana pandemi menurut Pak Maman, ya? Penyair-penyair kita atau puisi hari ini ya, ke depan itu ada apa hal yang baru mungkin kemungkinan, atau di era yang seperti ini itu apa tantangan buat penyair-penyair sekarang, Pak? Ya, yang pertama, penyair itu dikenal sebagai manusia tahan banting, manusia ulet, manusia luwes, manusia yang dapat bertahan dalam kondisi apapun. Zaman Jepang misalnya, ketika Jepang begitu keras ya memperlakukan bangsa Indonesia, para sastrawan memilih puisi dan cerpen supaya dia tetap dapat menghasilkan uangnya lebih cepat. Dan mereka tetap menulis dengan cara seperti itu. Bagaimana cara masuk ke karyanya bisa terbit di balai pustaka? Nah, itu ada kompromi-kompromi tertentu. Begitu juga para cerpenis yang berjuang untuk menerbitkan cerpennya di Kompas. Dia pelajari betul aturan main Kompas itu. Nah, yang sekarang terjadi ini juga sama seperti itu, luar biasa. Ketika berhadapan dengan pandemi corona, itu
virus itu tidak hanya menjadi musuh, tetapi juga menjadi inspirasi, menjadi alat untuk mempersatukan rasa kemanusiaan, tidak hanya rasa kemanusiaan antar bangsa, tapi juga antar umat manusia dan antar makhluk Tuhan. Baik. Jadi saya melihatnya dengan munculnya para penyair yang menulis tentang pandemik, nah, ini satu fenomena bahwa penyair itu responsif, tanggap terhadap situasi sosial yang terjadi di sekelilingnya. Dan dalam sejarahnya, memang penyair ini adalah makhluk responsif. Dia selalu akan menangkap sesuatu yang menurut dia itu perlu disampaikan. Kalau dia marah, ya dia akan sampaikan. Kalau dia kesel, dia tidak akan berpangku tangan menjadi penonton. Dia akan sampaikan. Alatnya itu adalah bahasa. Dan bentuknya dalam bentuk puisi. Jadi itulah ciri penyair. Tapi ada juga penyair yang tidak peduli pada lingkungan. Itu dia asik masuk sendiri. Ya, berhadapan dengan situasi elitis dan sebagainya. Tapi sebagian besar penyair itu adalah orang responsif, manusia responsif. Kira-kira itu. Oke, terakhir saran untuk penyair milenial yang baru terjun ke dunia puisi, Pak. Ya, para penyair milenial itu ada namanya Instapoet. Ya, puisi di Instagram. Nah, manfaatkan itu berdasarkan peribahasa, berdasarkan bidal, berdasarkan petatah petitih. Nah, Anda bisa mengemasnya dalam bentuk yang lebih baru. Karena sebetulnya puisi-puisi di Instagram itu tidak lebih dari bentuk itu. Bagaimana kita tegar, bagaimana kita mencintai ibu, bagaimana kita berkorban kepada kawan. Isi puisi-puisi di Instagram itu adalah itu. Dan itu sudah jauh-jauh hari ditulis oleh nenek moyang kita. Oh gitu? Iya, yang dalam bentuk petatah petitih, peribahasa dan sebagainya itu. Oke. Nah, manfaatkan itu dalam bentuk dan kemasan yang lebih modern tentu saja. Tapi kalau misalnya petatah petitih peribahasa itu disampaikan sebagaimana adanya, ya itu namanya menciplak. Tidak kreatif. Tapi bagaimana sumber itu diolah sedemikian rupa secara kreatif. Dimodernkan, kira-kira gitu. Ya. Baik. Oke. Pak Maman, terima kasih banyak ini Pak. Ya. Teman-teman, sudah cukup kira-kira ya teman-teman ya. Ini Pak Maman bisa ini nggak ngasih kita bonus untuk membacakan sebuah puisi Pak? Oh, boleh. Oke, kita sambil menunggu Pak Maman mencari puisinya, teman-teman jangan lupa ini bincang hari puisi kita berlangsung 1 minggu 2 kali, tiap hari Rabu dan Sabtu. Teman-teman bisa request siapa penyair yang akan kita undang, temanya apa, nanti kita akan pertimbangkan ya, kita akan list ya, mana yang tema yang akan kita laksanakan nanti di bincang hari puisi selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga follow media sosial Yayasan Hari Puisi, Instagramnya Yayasan Hari Puisi, kemudian YouTube-nya Hari Puisi TV. Itu silakan di-subscribe teman-teman. Dan jangan lupa di fanpage-nya juga Hari Puisi Indonesia. Kita juga tengah melakukan semacam kampanye untuk menggalakkan bahwa Hari Puisi Indonesia jatuh pada 26 Juli sesuai dengan hasil deklarasi yang sudah ditetapkan di Riau beberapa tahun silam. Begitu ya Pak Maman ya? Ya, betul. Ya, saya ingin memperkenalkan dulu buku-buku yang sudah dihasilkan. Ini adalah buku yang memuat penyair seluruh Indonesia. Oke, sip. Oke, ya. Itu. Penyair seluruh Indonesia dari mulai Hamzah Pansuri sampai tahun 2019, ya, biodatanya termuat di sini. Kemudian ada buku yang tadi saya bincangkan bagaimana nenek moyang kita itu adalah para penyair alam. Ini bukunya.
Ini terbitan Kompas, judulnya Jalan Puisi. Recommended itu Pak ya? Ya, recommended. Nah, kalau mau menjadi pembahas, nah, Anda boleh baca buku ini. Iya. Oke. Itu buku semacam buku babon itu. Ya, pembahasan karya. Contoh bagaimana membahas karya, kira-kira gitu. Oke, sekarang saya baca puisi ya. Ya, sebelum baca puisi saya minta statement Pak Maman untuk Hari Puisi Indonesia 26 Juli, Pak. Ya. Hari Puisi Indonesia tak pernah mati. Hari Puisi Indonesia harga hidup. Dan kitalah yang menghidupi Hari Puisi. Kitalah yang menghidupi bangsa ini dengan puisi. Oke? Oke. Siap. Tapi Ya. tanggal 26 Juli kan, Pak? Ya. Dan Baik. namanya kan Indonesia. Ya. Bukan nasional. Oke. Kalau nasional itu hegemonik. Menganggap ya, teman-teman di berbagai daerah itu sebagai penyair daerah. Baik. Nah, bukan penyair Indonesia. Nah, karena itu kita membuat nama Hari Puisi Indonesia itu untuk menghindar dari hegemonik tadi, kesan hegemonik nasional daerah tadi. Kenapa nggak 24 April, Pak? 28 April, Pak. Nah, itu kan hari kematiannya. Hari kematian Itu hari Khalil Anwar ya? Ya. Peringatan apapun biasanya dimulai dari hari kelahiran. Hari Natal misalnya. Natal itu kan hari kelahiran. Siap. Oke, ya kira-kira itu. Ya. Baik, Pak. Sangat jelas sekali ya, teman-teman. Hari Puisi Indonesia jatuh pada 26 Juli ya. Kita akan galakan di media sosial sampai nanti tanggal 26 Juli. Selanjutnya kita dengarkan Pak Maman baca puisi. Silakan, Pak. Ini puisi yang saya tulis sewaktu saya di Korea tahun 2013. Nah, judulnya Gangnam, Stasiun Gaya Gangnam. Nah, kan kita pernah dengar tarian Gangnam itu. Gangnam Style. Ya, Gangnam Style. Nah, saya bicara tentang stasiunnya. Tentang stasiun Gangnam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini stasiun apa? Aku lupa mencatatnya. Tangga mendongak bertingkat-tingkat. Eskalator di kanan kiri. Di pertokoan dan pusat perbelanjaan. Di pojokan perkantoran dan taman-taman. Di pasar tradisional dan petak hutan. Di manakah kalian? Aku jumpa sampah dalam bak plastik 3 warna. Botol-botol dan kaleng minuman. Kertas-kertas dan kardus barang. Limbah busuk dan sisa makanan. Terkunci diam. Dan kalian gagal. Berserakan. Datanglah ke pasar ikan. Di manakah kutemukan bau keparat dan becek jalanan. Sia-sia mencari kalian di sana. Dini hari tadi aku melihat truk besar berderak. Pelan-pelan membawa kalian ke pusat sampah. Dan menyulapnya jadi rabuk pupuk, pakan ternak, serat baju, dan kardus mainan. Juga pot bunga warna-warni dan kertas koran. Datanglah ke apartemen-apartemen pecakar langit. Kolam sampah di pojok taman. Tanpa dengung lalat beterbangan. Tanpa kucing warawiri gentayangan. Juga tak kujumpa anjing kampung mengais sisa makanan. Aku mencari sampah di Seoul. Di manakah kalian bersembunyi atau pergi diam-diam? Lalu menjelma kembali barang-barang rumah tangga. Seoul 9 Juli 2011. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Maman. Itu tahun berapa tadi? 2011. 2011 Pak Maman masih di sana ya, Pak? Iya. Berapa tahun, Pak, di Seoul, Pak? 5 tahun. Wow.
5 tahun. Ya. Teman-teman, itu silakan teman-teman dapatkan, kalau nggak salah saya pernah membaca itu Jejak Soul ya Pak. Ya, betul. Itu ada puisi antologi puisi Pak Maman Ismayana, itu wajib dibaca itu teman-teman. Baik, Pak Maman, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Ya, terima kasih Ari.